Kemurahan hati adalah salah satu buah roh. Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi bagi orang lain. Harta, waktu, talenta yang kita punya bukanlah milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Berbagilah, karena rasa aman kita tidak terletak kepada berapa banyak yang kita miliki, tetapi kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Makin bijak hidup seseorang, makin banyak dia memberi. Makin banyak pula yang dia miliki, antara lain kepuasan hidup yang tidak dapat dibayar oleh harta sebanyak apapun. Hidup berbagi dengan orang lain adalah tindakan iman. Iman kepada Allah yang penuh kemurahan hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita pun harus hidup dalam kemurahan hati. Adalah lebih baik memberi daripada menerima.
Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa ketemu lagi, dan secara khusus kita bersyukur karena kita ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan seri khotbah God is in Control minggu lalu, dan mulai minggu ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru, khususnya selama bulan November ini, bulan Thanksgiving. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tentang kemurahan hati. Seri khotbah tentang kemurahan hati. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari topik yang pertama dari seri khotbah ini, yaitu tentang kesadaran. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu bagian firman Tuhan. Dua bagian firman Tuhan melandasi khotbah hari ini, dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34 dan Roma pasal 12 ayat 2. Sebelum kita lihat lebih jauh dan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami ada waktu lagi hari ini untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba, firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba lagi yang akan hamba share hari ini, juga dapat memberikan kekuatan, memberkati semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Urapi berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati semua Bapak Ibu, semua jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah cari atau tidak, tapi coba kalau Bapak Ibu ke Google atau ke website, dan Bapak Ibu cari atau klik atau tulis pil penurun berat badan, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti akan menemukan lebih dari 150 juta result atau 150 juta info mungkin tentang topik itu, pil penurun berat badan, ya. Dalam waktu kurang 1 detik mungkin Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu klik. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Bapak Ibu akan melihat atau menemukan lebih dari 150 juta info tentang itu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena memang ada jutaan situs web yang memang menjanjikan tubuh yang lebih baik, ya, tubuh yang lebih baik hanya dengan meminum satu pil saja, atau meminum pil yang sederhana boleh dikatakan. Tapi Bapak Ibu, bagi saya yang lebih menakjubkan, yang lebih boleh dikatakan membuat saya wow, terkagum-kagum, adalah kenyataannya bahwa
ada jutaan orang yang tidak hanya cari, tidak hanya klik, tapi waktu keluar info, mereka juga langsung order dan langsung beli tawaran itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, beli pil untuk penurun berat badan. Sedikit info, Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh ya. Tahun lalu, lebih dari 33 miliar US dollar. Sekali lagi, 33 miliar US dollar dihabiskan hanya untuk membeli berbagai produk atau produk penurun berat badan, Bapak Ibu. Tapi, pada saat yang sama, FDA melaporkan bahwa 39,6% orang di Amerika ini justru kelebihan berat badan. Aneh kan, Bapak Ibu? 33 miliar US dollar dihabiskan untuk membeli berbagai produk menurunkan berat badan. Tapi pada saat yang bersama, 39,6% orang Amerika ditemukan kelebihan berat badan. Pertanyaannya tentunya, apa yang salah, Bapak Ibu? Apa yang salah di sini? Saya pikir, Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa dunia ini, dunia kita sekarang ini, penuh dengan tawaran-tawaran atau penuh dengan obat-obat ajaib yang ditawarkan. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, semua yang ditawarkan itu hanya berhenti pada promosi sifatnya dan boleh dikatakan janji-janji belaka yang hampir tidak pernah memenuhi apa yang mereka janjikan. Makanya, tidak heran, banyak orang yang justru menjadi skeptik atau ragu ketika mereka membaca iklan-iklan seperti tadi. Iklan-iklan yang mungkin terlalu kelihatan, wah, terlalu bagus, Bapak Ibu, bahkan terlalu muluk janjinya. Jadi, Bapak Ibu, dengan mengingat hal ini, pagi ini atau boleh dikatakan hari ini atau boleh dikatakan selama bulan November ini, saya dan juga Ibu Sarah akan menawarkan kepada Bapak Ibu satu produk yang mungkin Bapak Ibu belum pernah kenal atau belum pernah Bapak Ibu dapatkan dalam situs manapun di berbagai website yang menurut saya akan secara radikal ya meningkatkan, memperbaiki, membuat kehidupan Bapak Ibu dan termasuk saya menjadi lebih baik. Kita semua dalam segala hal, ya Bapak Ibu. Maksud saya, produk yang ingin saya tawarkan hari ini atau selama bulan November saya dan Ibu Sarah akan meningkatkan kehidupan kita, memperbaiki hidup kita, Bapak Ibu, dan saya termasuk saya, Bapak Ibu, hidup kita semua dalam berbagai hal. Dan boleh saya katakan, itu akan membuat Bapak Ibu lebih happy, lebih bahagia, lebih sehat, lebih puas, dan akan memberi kita semua warisan yang menurut saya akan jauh-jauh lebih bertahan, melampaui masa hidup kita. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, menurut saya, atau saya yakin apa yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu lebih terjamin hasilnya daripada tawaran atau janji dari pil-pil penurun berat badan tadi. Bapak Ibu. Oke. Sekarang, sebelum Bapak Ibu, mungkin waktu saya bilang begitu, oke, saya mau menawarkan sesuatu yang membuat Bapak Ibu hidupnya lebih bahagia. Mungkin Bapak Ibu langsung berpikir seperti saya sampaikan tadi. Waduh, ini tawaran Pak Ricky ini terlalu muluk, terlalu bagus, sehingga Bapak Ibu juga mungkin langsung skeptik. Apalagi yang mau disampaikan oleh Pak Ricky dan Ibu Sarah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum sekali lagi kita lihat lebih jauh, coba Bapak Ibu pertimbangkan pertanyaan saya. Menurut Bapak Ibu, apa alasan kira-kira atau kenapa ada begitu banyak orang memilih atau membeli khususnya pil penurun berat badan yang boleh dikatakan ajaib, mujarab menurut iklannya. Bahkan ketika mereka tahu bahwa kemungkinan besar tidak akan berhasil. Artinya maksudnya Bapak Ibu, kenapa ada begitu banyak orang tetap memilih atau tetap mau membeli pil penurun berat badan walaupun mungkin mereka tahu bahwa ini janji sama dengan janji-janji yang lain, Bapak Ibu, ini tidak mungkin berhasil. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau mau jujur Bapak Ibu, menurut saya karena dari lubuk hati semua orang, termasuk kita, saya dan Bapak Ibu, dari lubuk hati kita semua yang paling dalam, kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik. Betul? Kita menginginkan kehidupan yang bahagia, kita menginginkan kehidupan yang happy. Kita menginginkan satu kehidupan yang terbaik. Atau kita menginginkan versi terbaik dari kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita semua mau yang baik. Oleh karena itu kita gampang sekali cepat menerima tawaran-tawaran seperti tadi. Nah, sehubungan dengan yang saya tawarkan tadi Bapak Ibu, jangan pernah lupa kebenaran ini.
Jangan lupa, semua kita, Bapak Ibu dan saya, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan satu hasrat yang selalu ingin kita penuhi. Bapak Ibu, garis bawahi kalimat ini. Hasrat apa itu? Hasrat untuk hidup bahagia. Benar? Hasrat untuk hidup demi sesuatu yang lebih dari sekedar cerita tentang kita atau tentang diri kita sendiri. Semua kita, Bapak Ibu, tanpa terkecuali, kita semua sedang mencari makna tentang kehidupan yang lebih baik. Kita semua sedang mencari makna dan pemenuhan dari hasrat tadi. Dan sekali lagi, hari ini saya ingin, bukan saya sebenarnya, firman Tuhan yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, menawarkan kita jalan menuju kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang selalu Bapak Ibu dan saya idam-idamkan. Kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang happy. Kabar baiknya Bapak Ibu adalah, ini bukan pil seperti dalam website-web atau situs-situs web tadi. Dan yang lebih baik lagi, tawaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak memerlukan kartu kredit Bapak Ibu untuk bisa mendapatkannya. Tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu keluar uang sesen pun, sepeser pun Bapak Ibu untuk mendapatkan ini. Tawaran apa itu? Bapak Ibu, itulah, kalau saya boleh sebut dalam satu kata, dan itulah yang akan kita sama-sama pelajari, tidak saja hari ini tapi selama bulan November. Itulah kemurahan hati. Hari ini kita mulai seri baru di bulan November, bulan Thanksgiving ini. Kita mau sama-sama belajar tentang kehidupan yang murah hati. Selama 3 minggu sekali lagi kita mau pelajari topik ini. Saya dan Ibu Sarah akan membagikan kepada Bapak Ibu apa yang Alkitab, sekali lagi bukan saya, bukan iklan, apa yang Alkitab tuliskan yang juga sudah menjadi berkat buat saya, buat kami, buat keluarga kami tentunya. Bagaimana hidup dengan murah hati dapat membuka pintu bagi kita semua menuju satu kondisi, atau seperti saya katakan tadi, versi terbaik dari kehidupan kita, dan akan membawa kita, dijamin Bapak Ibu, karena ini janji firman Tuhan. Jangan lupa, janji firman Tuhan ya dan amin. Ini bukan hanya tawaran yang muluk, tapi ini janji Tuhan sendiri akan membawa kita kepada kepuasan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, sekali lagi, bukankah itu yang kita inginkan? Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang topik kemurahan hati dan khususnya bagian pertama hari ini, saya ingin menggarisbawahi sedikit kepada kita semua, khususnya apa yang bukan kemurahan hati. Oke, sebelum kita bicara tentang apa itu kemurahan hati Bapak Ibu, tapi saya mau kita mulai dengan statement ini. Garis bawahi, khususnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu apa yang justru bukan kemurahan hati. Yang pasti, Bapak Ibu ingat, kemurahan hati bukan hanya bicara soal uang kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi mungkin waktu Bapak Ibu dengarkan bahwa saya akan menawarkan tentang hidup bahagia, saya sampaikan tadi bahwa selama bulan November ini, bulan Thanksgiving, kita akan bicara soal atau topik atau seri khotbah terbaru yang baru adalah kemurahan hati. Saya nggak tahu. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berpikir, aduh ini pasti Pak Riki dan Ibu Sarah mau menyampaikan soal uang lagi, Bapak Ibu. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Jangan lupa, kemurahan hati sebenarnya bukan hanya bicara soal uang, tapi berbicara atau berkaitan lebih dari sekedar uang. Jauh-jauh melebihi dari sekedar uang, Bapak Ibu. Apa maksud saya, Bapak Ibu? Kehidupan yang murah hati adalah tentang menjadi murah hati dalam berbagai aspek atau area dalam hidup kita. Saya mau Bapak Ibu kita berhenti sejenak dan memikirkan berbagai cara yang ingin saya share sedikit kepada Bapak Ibu. Berbagai cara untuk kita bisa murah hati. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa, oh, topik kemurahan hati akan bicara soal uang. Jangan lupa, kita atau Bapak Ibu dan saya, kita semua bisa bermurah hati dengan pikiran kita. Coba Bapak Ibu pikirkan, tiap kali Bapak Ibu keluar ke toko, ke supermarket, atau ke jalan, kemana saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat orang, atau bolehlah dikatakan orang, siapa saja yang Bapak Ibu lihat? Apa yang ada pertama kali ada dalam pikiran Bapak Ibu? Atau lebih jelas lagi, ketika Bapak Ibu lihat orang dengan pakaian compang-camping atau homeless, atau pakaiannya ya boleh dikatakan tidak bagus, atau ya compang-camping lah Bapak Ibu. Apa yang ada di pikiran kita? Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita bisa murah hati dengan berpikir, jangan berpikir negatif, tapi berpikir yang baik terhadap orang lain. Betul? Murah hati dengan pikiran. Kadang-kadang kita harus akui, kita sudah jahat dengan pikiran kita sudah berpikir yang negatif tentang orang. Karena kita menilai orang melalui apa yang masuk di pikiran kita. Kedua, jangan lupa kita juga semua bisa bermurah hati dengan kata-kata kita. Salomo dalam Amsal mengatakan kata-kata ceroboh menusuk seperti pedang, tapi kata-kata orang bijak membawa kesembuhan.
Bapak Ibu, mari kita lihat evaluasi hidup kita. Apakah kita menggunakan kata-kata kita untuk membawa kesembuhan, memberi semangat kepada orang lain, ataukah justru sebaliknya? Tapi jangan lupa kata-kata kita. Kemurahan hati lewat kata-kata kita bisa membangun orang lain. Ketiga, kita bisa bermurah hati dengan pengaruh yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya yakin Bapak Ibu, sebagian besar dari kita tidak akan berada di tempat kita sekarang. Di sini, jika tidak ada seseorang atau jika seseorang tidak membuat pilihan untuk bermurah hati dengan memberikan pengaruh mereka kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Bapak Ibu, saya secara pribadi harus akui dengan jujur, begitu banyak orang yang memberikan pengaruhnya kepada saya dan kami sekeluarga waktu kami mau mengambil keputusan untuk pindah ke sini. Sehingga kami boleh ada di sini, kami bisa ada sebagaimana kami ada karena pengaruh dari orang-orang yang mengasihi kami. Bapak Ibu, mereka bermurah hati dengan apa? Pengaruh. Dengan nasihat yang mereka berikan, advice. Bapak Ibu, kita juga bisa bermurah hati dengan apa? Waktu kita. Terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang lain adalah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan membantu mereka. Berhenti mendengarkan mereka, mendengarkan pergumulan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, atau membantu menolong mereka dengan setiap keperluan mereka, Bapak Ibu, setiap hari. Pertanyaan, apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan murah hati? Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, kita mau berhenti sejenak merenungkan dan melihat orang-orang di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, di tengah jemaat kita saja NLCC Indonesia. Kalau kita mau membuka hati sedikit, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang, teman-teman kita yang membutuhkan waktu kita. Saya tahu kita sibuk, tapi kalau kita mau bermurah hati dengan waktu, kita bisa, karena kita punya semua waktu, semua kita punya waktu. Bermurah hati dengan waktu untuk memperhatikan orang. Mungkin tidak bisa menolong, tapi mendengarkan pergumulan mereka. Bapak Ibu, berikut, kita juga bisa bermurah hati dengan perhatian kita. Harus dengan jujur, Bapak Ibu, kita sekarang hidup di dunia yang makin, boleh saya katakan, lack of caring. Manusia makin hidup untuk diri sendiri. Makin hanya sibuk untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tapi kita sebenarnya sebagai orang percaya khususnya bisa bermurah hati dengan memberikan perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita, persoalannya apakah kita mau memperhatikan orang lain? Apakah kita mau mengambil waktu sejenak untuk tidak hanya diri saya, tapi juga melihat orang lain? Yang berikut, kita bisa bermurah hati dengan barang-barang kita. Ya, itu sudah pasti. Kita semua memiliki barang yang bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita mau jujur, coba kita lihat di rumah kita. Mungkin ada begitu banyak barang yang sudah menjadi stok di gudang kita, yang mungkin masih baik, tapi kita sudah tidak pernah mempergunakannya. Bapak Ibu, kalau kita mau kumpulkan, mungkin kita bisa, ada begitu banyak orang di sekitar kita. Apalagi kalau mau bicara di Indonesia, yang membutuhkan barang-barang itu. Apa saja? Apa saja barang Bapak Ibu di rumah. Kalau mau cek di rumah Bapak Ibu atau di gudang, mungkin ada begitu banyak barang yang bisa kita bagikan. Dan yang paling terakhir, tentunya pasti kita bisa bermurah hati dengan uang kita. Setiap kali kita memberi secara finansial, Bapak Ibu, itu akan membawa atau melembutkan hati Bapak Ibu dan saya untuk, boleh saya katakan, menjadi seperti Tuhan Yesus. Memberikan uang kita mengambil fokus terhadap diri sendiri dan menempatkannya kepada orang lain yang mungkin jauh lebih membutuhkan. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa, kemurahan hati bukan hanya bicara soal uang. Jauh lebih dari itu. Kemurahan hati bicara soal semua area, semua aspek. Kita bisa murah hati dengan pikiran kita bisa murah hati dengan kata-kata kita bisa murah hati dengan pengaruh kita bisa murah hati dengan waktu kita bisa bermurah hati dengan perhatian kita bisa murah hati dengan barang kita, dan juga tentunya dengan uang kita. Nah, Bapak Ibu, apa Bapak Ibu dapat poinnya di sini? Ya, apa Bapak Ibu dapat poinnya? Harap kita semua mengerti poin atau inti yang ingin disampaikan di sini. Sekali lagi, ingat, kemurahan hati jauh lebih dari sekedar uang. Kemurahan hati itu adalah tentang seluruh hidup kita. Semua tentang kita dan semua tentang yang kita punya, yang kita miliki. Dan bagaimana kita menggunakannya untuk memberkati orang lain di sekitar kita. Itulah kemurahan hati. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua tentang kita, yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, karena kemurahan hati bukan hanya tentang uang, maka kita semua bisa membuat pernyataan ini. Saya mau share kepada Bapak Ibu bisa tulis. Bapak Ibu bisa ingat. Kemurahan hati adalah untuk semua orang. Kemurahan hati bicara tentang kita semua yang ada di sini, yang sedang mendengarkan khotbah ini. Kita tidak harus kaya, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi murah hati. Kita tidak harus kaya untuk bisa menjadi pemberi. Kita tidak harus menjadi jutawan untuk bisa menjadi murah hati.
Karena murah hati lahir dari apa yang kita punya sekarang, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh sekali lagi, saya ingin memberi kita sedikit, boleh saya katakan, bocoran tentang apa yang sebenarnya akan kita bicarakan melalui seluruh topik seri khotbah bulan November ini. Apa itu? Syarat-syarat kemurahan hati, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi. Menurut Bapak Ibu, syarat untuk murah hati itu rumit atau simpel? Mungkin Bapak Ibu berpikir, waduh, ini bicara soal murah hati, bicara sesuatu yang sulit, bicara tentang sesuatu yang rumit, yang sulit untuk dikerjakan. Sebenarnya Bapak Ibu, simple. Kalau bicara soal kemurahan hati, menurut saya setelah belajar bagian firman Tuhan ini, hanya dua hal. Yang pertama, kesempatan, dan yang kedua, tindakan. Coba kita perhatikan kesempatan. Pertanyaan saya, berapa banyak kesempatan untuk kita bisa bermurah hati? Persoalannya Bapak Ibu, kita sadar atau tidak sadar. Ini yang ingin saya share pertama hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita mau sadar Bapak Ibu, terlalu banyak kesempatan di sekeliling kita untuk kita bisa bermurah hati. Dan yang kedua, pertama kesempatan, yang kedua Bapak Ibu, tindakan. Ambil tindakan buat. Berilah atau berbagilah buat orang lain. Rumit? Saya rasa tidak Bapak Ibu, simple. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita mau jujur, sebenarnya sangat simple. Hidup kita semua dapat sepenuhnya diubah oleh kekuatan kemurahan hati jika kita bersedia untuk melihat kesempatan peluang-peluang yang ada di sekitar kita, dan setelah itu memutuskan untuk bertindak, melakukan, memberi, berbagi dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, inilah 3 proses menurut saya yang akan kita pelajari sama-sama dalam bulan November. Hari ini saya akan sampaikan atau kita akan belajar sama-sama tentang kesadaran. Kesadaran akan peluang. Kemudian yang kedua, tindakan. Dan setelah kita bicara kesadaran, bicara tindakan Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat terakhir dampak. Ketika Bapak Ibu membaca peluang, mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat dampaknya. Jangan lupa, kesadaran, kesadaran, tindakan, dan dampak. Mari sama-sama Bapak Ibu kita lihat tentang bagian yang pertama, yaitu tentang kesadaran. Oke. Mari sama-sama kita diam sejenak. Coba berhenti dulu Bapak Ibu, dan mari coba kita pikirkan tentang satu hal. Bapak Ibu berdiam, dan coba Bapak Ibu pikirkan ya. Pertanyaannya begini, berapa banyak hal yang kita masing-masing alami setiap hari? Entah itu pemandangan, suara, rasa, sentuhan, bau di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita mencoba untuk memberi angka pada seberapa sering kita menggunakan indera kita. Boleh saya katakan mustahil untuk kita bisa menghitung semuanya. Mustahil untuk kita bisa melakukannya Bapak Ibu, untuk memberi angka ya pada apa saja yang ditangkap oleh indera kita, karena terlalu banyak Bapak Ibu. Para sains, para ilmuwan katakan indera kita itu Bapak Ibu tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti bahkan ketika Bapak Ibu dan saya sedang tidur. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya kita sering tidur pun bisa mimpi. Kadang-kadang Bapak Ibu tidur pun waktu ada yang pakai alarm bunyi, Bapak Ibu bisa langsung sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang indera kita itu sistem sensornya itu terus bekerja Bapak Ibu, tidak pernah berhenti. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Bapak Ibu tidur pun semua indera kita itu tidak stop, dia tetap berjalan. Semua organ tubuh kita, indera kita tetap berjalan. Tapi Bapak Ibu, saya yakin dari ratusan juta hal yang kita alami setiap hari, kalau boleh yang kita sadari itu Bapak Ibu hanya beberapa di antaranya. Ya. Dari sekian yang kita rasakan, kita alami Bapak Ibu, yang kita sadari berapa persen? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba melakukan eksperimen ini. Oke, tanyakan pada diri kita sendiri. Siapa 10 orang terakhir yang Bapak Ibu lihat hari ini? Oke, siapa 5 orang terakhir yang Bapak Ibu ajak bicara? Oke, berikut. Apa yang Bapak Ibu bicarakan dengan mereka? Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya boleh dikatakan sulit untuk bisa mengingat. Intinya, maksud saya ingin saya sampaikan dalam eksperimen ini, kita mengalami hal setiap hari
tanpa kita benar-benar menyadarinya. Upaya otak kita untuk mengkategorikan pengalaman-pengalaman kita sebenarnya Bapak Ibu membuat kita itu makin sulit sepenuhnya untuk sadar karena saking banyaknya. Tapi Bapak Ibu menarik, ketika kita melihat Alkitab, ketika kita melihat Tuhan Yesus sebagai satu pribadi Bapak Ibu pelajari semua kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang tidak pernah melewatkan satu momen pun dalam hidupnya. Pernah nggak Bapak Ibu perhatikan itu? Ini satu kemampuan yang menurut saya luar biasa yang dimiliki oleh Yesus, yang mungkin perlu kita pelajari dari Yesus, yaitu bagaimana memaksimalkan, bagaimana punya kesadaran yang tinggi terhadap peluang-peluang yang ada di sekitar kita, yang nantinya kalau ketika kita tangkap kesempatan itu bisa berdampak dan bahkan bisa mengubah hidup kita maupun juga hidup orang lain. Sehingga Bapak Ibu pagi ini dalam topik belajar tentang kesadaran bagian pertama dari bagian pertama dari kemurahan hati ini, mari sama-sama kita lihat Markus 5:21-34. Saya mau memulainya membaca dari ayat 21 sampai ayat 24. Bapak Ibu lihat Markus 5:21-34, tapi kita lihat satu-satu bagian ayat ini. Pertama mari lihat ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lihat ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Bapak Ibu, sedikit konteks dari cerita atau kisah yang sedang kita baca. Kisah ini terjadi tepat setelah Yesus menyembuhkan seorang pria yang kerasukan setan, Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu perjumpaan Yesus yang sangat intens dengan salah seorang perwira, Bapak Ibu, yang bernama Yairus. Ketika Yesus naik ke perahu di seberang danau dan ketika banyak orang berkumpul di sekelilingnya, boleh dikatakan Yesus sedang dalam waktu sibuk-sibuknya. Yesus tidak punya waktu sebenarnya untuk keluar dari perahu waktu itu karena memang begitu banyak orang yang sedang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan pada saat itulah seorang pemimpin agama, seorang pemimpin agama yang sangat terkemuka waktu itu, yang sangat berpengaruh datang kepada Yesus. Itulah Yairus, dan jatuh tersungkur di kaki Yesus. Bapak Ibu, boleh saya katakan adalah salah satu momen yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun, termasuk Yesus pada waktu itu, karena memang terjadi di depan matanya. Seorang pemuka agama datang tersungkur dan mengatakan satu kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu anaknya sedang sakit keras dan mau mati. Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Ketika mendengar permintaan Yairus, Alkitab mencatat Yesus langsung menangkap, langsung kerjakan, dan segera pergi dengannya. Dia tinggalkan orang banyak itu dan pergi mengikuti Yairus. Dan Bapak Ibu, sekarang kita lanjut, kita lihat setelah Yesus mengikuti Yairus, ceritanya semakin menarik. Alkitab katakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, perhatikan, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu lihat konteksnya, lihat situasinya. Yesus sedang menuju kepada satu pelayanan, satu kesempatan untuk melayani anak seorang pemuka agama, itu anak Yairus. Jelas ini pelayanannya Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya Yesus diperhadapkan dengan satu situasi yang boleh saya katakan, oke, tadi anak dari pemuka agama, dan jelas-jelas pemuka agama datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Jelas kelihatan. Boleh dikatakan, kasus yang berikut yang Yesus dapatkan di tengah perjalanannya menuju rumah Yairus, sesuatu yang tidak dalam planning, tidak dalam rencana, Bapak Ibu. Boleh dikatakan tidak kelihatan.
seorang wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun menjamah jubah Yesus, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus sedang menuju kesempatan pelayanan yang begitu mendesak untuk menyembuhkan anak Yairus, tapi Yesus tetap peka dan sadar akan peluang yang lain yang sedang ada di sekelilingnya. Pelayanan terhadap Yairus mungkin melibatkan orang-orang penting dan berpengaruh, Bapak Ibu. Tapi di tengah kesempatan ini, Yesus menemukan kesempatan lain dari seorang wanita yang mungkin tidak terkenal, yang tidak berpengaruh, tapi juga membutuhkan pertolongan. Tapi lihat bagaimana Yesus menanggapinya, Bapak Ibu. Lihat ayat seterusnya, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, saya mau kita perhatikan ayat 30. Saya percaya ini adalah salah satu ungkapan paling mendalam dalam kitab suci yang berkaitan dengan apa yang saya katakan kehidupan yang murah hati. Alkitab mengatakan Yesus berbalik di antara orang banyak dan bertanya siapa yang menyentuh pakaiannya. Dan bagi saya, apa yang Yesus tunjukkan di sini itulah yang disebut kesadaran. Itulah yang disebut awareness, Bapak Ibu. Yang sangat luar biasa. Di tengah momen yang mendesak, di tengah pelayanan yang mendesak, di tengah kerumunan orang besar, orang banyak, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk juga melayani menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dan para murid benar-benar terkejut dengan jawaban Yesus. Mereka tidak percaya bahwa di tengah kerumunan orang dengan semua orang yang sedang berdesakan dan menabrak Yesus, entah bagaimana. Tapi itulah Yesus, Bapak Ibu. Yesus memiliki kesadaran untuk memilih satu wanita yang sekarat, yang mungkin tidak berarti jika dibandingkan dengan anak Yairus. Tapi itulah yang Yesus sedang ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya hari ini. Kesadaran. Sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga Yesus tidak melewatkan momen untuk bermurah hati kepada wanita ini. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Karena kita sebagai pengikut Yesus tentunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa belajar dari Yesus? Jangan lupa, boleh saya katakan Yesus adalah blueprint kita. Dan pelayanan Yesus, kehidupan Yesus selalu menjadi teladan buat kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya. Pertanyaan buat Bapak, Ibu, dan saya sekarang adalah, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya, kita semua bisa aware, bisa sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak, Ibu, untuk bisa murah hati, langkah pertama yang harus kita miliki adalah seperti Yesus, kesadaran. Tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi kesadaran untuk melihat peluang kesempatan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, boleh saya katakan menutup bagian ini, khususnya berbicara tentang kesadaran. 3 poin yang saya doakan ini bisa menjadi menguatkan Bapak Ibu dan bisa menjadi berkat buat kita khususnya secara praktis. Bagaimana caranya saya bisa murah hati? Jangan lupa yang pertama, belajar dari kisah Yairus dan kisah wanita sakit pendarahan. Sadar, aware, sadar tentang apa yang terjadi di sekeliling kita. Sekali lagi, kita hidup di tengah dunia yang lack of caring. Kita sibuk kerja ini dan itu. Kita sibuk untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, sehingga kita kehilangan waktu untuk melihat orang-orang di sekeliling kita. Saya menutup dengan 3 poin ini Bapak Ibu tentang kesadaran. Jangan lupa, kesadaran akan mengaktifkan kemurahan hati. Kesadaran ini boleh saya katakan semacam motor. Tanpa kesadaran Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menjadi orang, atau kita tidak mungkin memiliki kehidupan yang murah hati. Langkah pertama menuju kehidupan murah hati adalah menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu. Boleh saya katakan kesadaran itu semacam antena, Bapak Ibu. Antena radio, atau saya nggak tahu Bapak Ibu masih familiar dengan antena, mungkin anak-anak kita sudah tidak. Tapi antena itu boleh dikatakan satu alat untuk mengambil sinyal yang sedang ditransmisikan dari menara radio atau televisi.
Bapak Ibu, kesadaran semacam antena untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang ada di sekeliling kita, sehingga Bapak Ibu dan saya makin peka terhadap situasi, kondisi orang-orang di sekitar kita. Kesadaran itu akan menggerakkan, mengaktifkan kemurahan hati, Bapak Ibu. Yang kedua, ini semacam, boleh saya katakan, saran atau kunci, saran kepada kita semua, Bapak Ibu. Saya juga akan mencoba untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Selain tentunya sadar dan ingat bahwa kesadaran itu akan mengaktifkan kemurahan hati, saya mau Bapak Ibu kita semua mencoba tips ini. Setiap pagi Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu berdoa, minta Tuhan menjadikan kita lebih murah hati. Saya tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak bermurah hati. Kalau ada yang belum, Bapak Ibu bisa berdoa minta kemurahan hati. Tapi kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu rasa, oh, saya sudah melakukan, saya sudah murah hati Pak Riki, saya mau kita coba hal ini. Setiap pagi minta Tuhan, jadikanlah saya peka dengan situasi di sekeliling saya. Tapi Tuhan, doa saya, jadikanlah saya lebih murah hati lagi hari ini. Bapak Ibu, saya yakin ya, doa sederhana ini kalau kita panjatkan setiap pagi akan benar-benar mengubah hidup kita. Yang saya katakan tadi, janji yang Bapak Ibu tidak akan dapatkan di website manapun. Doa seperti ini sangat penting jika kita ingin menyadari peluang di sekitar kita, dan itu masuk akal, Bapak Ibu. Benar? Jika kita ingin bermurah hati kepada orang lain karena kasih Tuhan kepada kita, itu yang selalu kita sampaikan. Bukankah seharusnya kita juga memulai tiap hari dengan mengundang Dia? Bukan untuk bertobat lagi, tapi mengundang Tuhan untuk masuk dalam hidup kita dan katakan, Tuhan, saya mau lebih murah hati. Saya tahu saya bisa murah hati itu karena Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk bisa lebih murah hati lagi hari ini. Bapak Ibu lihat Roma 12 ayat 2. Apa yang Paulus katakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus juga mengundang hal yang sama, mengundang kita untuk membiarkan Tuhan yang mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, supaya kita tidak sama dengan dunia. Oke, kalau dunia sekarang lebih memperhatikan ego, lebih memperhatikan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saya, kita sebagai orang percaya tentunya, Paulus bilang jangan menjadi serupa. Caranya gimana? Berdoa minta Tuhan memberikan kita kemurahan hati. Atau berdoa minta Tuhan buat kita lebih murah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, jangan lupa kesadaran itu memang motor, penggerak untuk bisa murah hati. Dan tadi yang kedua semacam tips, Bapak Ibu, coba minta Tuhan, doa sama Tuhan, berubah, minta Tuhan ubahkan kita untuk menjadi lebih murah hati. Dan yang terakhir, ingat kesadaran selalu dimulai dengan perubahan perspektif. Atau boleh dikatakan kesadaran selalu dimulai dengan pergeseran perspektif. Kita membutuhkan Tuhan untuk bisa memberi kita perspektif baru. Karena apa? Karena memang sifat manusia kita adalah memang diri sendiri, Bapak Ibu. Boleh saya katakan, sifat kita semua ini sebenarnya selfie mode. Ya, semuanya mode-nya itu adalah diri kita sendiri. Keegoisan adalah pengaturan default, boleh pakai istilah default dari kita semua. Itu sudah memang ada pada diri kita, natur untuk hidup egois. Dan itu membuat kita tidak bisa menyadari peluang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu berdoa, minta kepada Tuhan, tapi kita juga perlu mengembangkan kesadaran dengan mengubah perspektif kita, mengambil waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan, dan juga mengubah cara kita berpikir, Bapak Ibu. Sehingga, ya, Bapak Ibu, sekali lagi, itulah pelajaran pertama tentang kesadaran. Hari ini Bapak Ibu belajar dari kisah Yesus peka dengan peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Ketika harus menyembuhkan, melayani Yairus, tapi juga menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Bapak Ibu, bagian terakhir saya mau kita kira-kira doa seperti ini. Tuhan, saya ingin mengalami sukacita yang datang dari kemurahan hati. Saya minta agar hari ini ada kesempatan untuk bermurah hati. Atau saya ingin ada kesempatan bermurah atau kemurahan hati itu datang kepada saya. Bahkan saya berdoa Tuhan supaya saya bisa mengenali peluang itu ketika terjadi. Dan saya punya keberanian untuk bisa bertindak, melakukan, berbagi dengan orang lain. Sederhana Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana doanya, cobalah doa ini tiap pagi. Tuhan, saya ingin mengalami hidup bahagia, saya ingin mengalami sukacita
yang datang karena kemurahan hati. Oleh karena itu saya berdoa, Tuhan, saya minta agar hari ini ada kesempatan untuk kemurahan hati itu masuk dalam hidup saya, datang kepada saya, sehingga saya dapat peka dengan kebutuhan di sekeliling saya. Tapi bukan hanya peka, tapi saya juga berani bertindak, melakukan, memberi apa yang saya punya. Bapak Ibu, sekali lagi saya berjanji, sebenarnya firman Tuhan kepada kita semua. Sekali lagi, ini bukan pil penurut berat badan di website. Tapi Bapak Ibu, saya yakin ketika kita buat komitmen seperti ini, berdoa tiap pagi, minta Tuhan kemurahan hati seperti tadi, Bapak Ibu akan benar-benar takjub. Selain Bapak Ibu akan takjub dengan melihat berbagai peluang yang ada di sekeliling Bapak Ibu, tapi saya yakin juga Bapak Ibu akan takjub dengan melihat bagaimana hidup Bapak Ibu menjadi berubah. Bapak Ibu akan lebih bahagia, lebih happy. Kenapa? Hidup Bapak Ibu dipakai untuk berbagi dengan orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena di bulan Thanksgiving, bulan November ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk belajar tentang seri khotbah tentang kemurahan hati. Dan hari ini hamba baru saja share secara sederhana tentang tahap pertama atau hal pertama yang harus kami minta atau harus kami miliki untuk bisa menjadi murah hati, yaitu kesadaran. Dan Tuhan, jujur kepada Engkau, kami adalah manusia yang egois, yang selalu hanya berpikir untuk bagaimana memenuhi kebutuhan diri sendiri. Tapi hari ini melalui pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan Engkau sendiri kepada anak Yairus dan khususnya kepada wanita yang sakit pendarahan, kami diajar lagi satu poin, kesadaran. Dan Tuhan, itulah doa kami tiap hari. Tolong kami, tolong hamba, tolong kami semua, supaya kami makin hari makin menjadi orang yang murah hati. Kami tidak mampu dengan diri sendiri, kami minta kekuatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, roti yang kita selalu pakai untuk mengucap syukur ini dalam tiap perjamuan kudus yang kita lakukan, Bapak Ibu, ingatlah bahwa roti ini adalah lambang, simbol, lambang dari tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini atau anggur yang kita pakai, yang kita minum setiap perjamuan kudus, yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Saya mau Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah, dan Bapak Ibu bisa duduk, Bapak Ibu bisa berdiri, Bapak Ibu pegang roti ataupun snack apapun yang ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ingat Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak bisa pegang cawan atau anggur atau sirup yang ada di tangan, tangan Bapak Ibu. Pada malam yang sama Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tidak saya bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan, kami belajar sama-sama hari ini, tapi terima kasih untuk kesempatan lagi hari ini untuk masuk atau mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih perjamuan kudus hari ini mengingatkan kami lagi tentang apa yang Kau kerjakan sekitar 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Pertama-tama Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah
di atas kayu salib. Sehingga kami semua, karena Engkau mati di atas kayu salib, kami yang percaya beriman kepadamu, kami bisa mendapatkan hidup kekal. Tapi Tuhan, tolonglah tiap-tiap kami juga, setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus seperti ini, tolong supaya kami juga tidak hanya mengingatnya, tapi kami juga mau mengambil komitmen-komitmen baru, resolusi janji di hadapan Tuhan untuk hidup lebih baik, lebih suci, menjaga kekudusan hidup, hidup makin takut Tuhan, hidup lebih murah hati, berbagi dengan orang lain, karena Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan Engkau mati buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, baik melalui perjamuan kudus, pujian dan penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Marcelo Lolopua yang ulang tahun tanggal 2 November. Selamat ulang tahun untuk Cendrawati Prayogo tanggal 4 November. Dan happy anniversary untuk Pak Tim dan Ibu Christina yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka tanggal 3 November. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.